Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Pancasila, Bapak Dr. Rusani Jalani, MPD, dan teman-teman kelas 1B Bisnis Digital yang kami cintai dan kami banggakan. Izinkan kami, kelompok 7, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya, Geshani Putri Salsabil dengan NIM 2306960 sebagai moderator untuk memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Nah, saya materi pertama Abi Najwa Purwata dengan nomor NIM 2311069. Saya Nana Reka dengan NIM 2307930. Dan saya, Naswa Fadila Adara dengan NIM 2307352. Nah, setelah kalian mengenal tentang kelompok kami, selanjutnya izinkan kami untuk memaparkan materi yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang merupakan hasil perumusan dari nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sejak zaman prakolonial hingga zaman kemerdekaan. Nur Bakri menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh negara Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Pancasila sebagai dasar filsafat negara itu nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, yang artinya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, memandang aspek genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Genetivus objektivus, nilai-nilai Pancasila dijadikan objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem dan cabang filsafat barat. Yang kedua, ada aspek genetivus subjektivus, yaitu nilai-nilai Pancasila digunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat, baik untuk menemukan kesesuaian maupun ketidaksesuaian dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, landasan ontologis filsafat Pancasila. Ontologis membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi. Inti dari persoalan ontologi adalah menganalisis tentang substansi. Yang ketiga, ada landasan epistemologi filsafat Pancasila. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, yang keempat ada landasan aksiologis filsafat Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai-nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kajian Pancasila sebagai sistem filsafat diperlukan supaya kita tahu dan paham tentang Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia. Karena pada era globalisasi ini banyak tantangan yang muncul, seperti munculnya aliran kapitalisme yang meletakkan kebebasan individual secara berlebihan, yang dapat menimbulkan dampak negatif seperti gaya hidup konsumerisme. Simpulannya, kajian Pancasila sebagai sistem filsafat diperlukan supaya kita tahu dan paham tentang Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia. Karena pada era globalisasi ini banyak tantangan yang muncul, seperti munculnya aliran kapitalisme yang meletakkan kebebasan individual secara berlebihan yang dapat menimbulkan dampak negatif seperti gaya hidup konsumerisme. Untuk itu diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat supaya masyarakat dapat menjadikan Pancasila sebagai pedoman atau dasar dalam menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat berkebangsaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naswa Fadila.
Nah, berdasarkan apa yang Eka jelaskan tadi mengenai pentingnya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat, maka alangkah baiknya kita terlebih dahulu menggali berdasarkan sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, jika dilihat dari sumber historisnya, berarti dilihat berdasarkan sejarah yang melatar belakangi dilahirkannya Pancasila. Pancasila merupakan hasil pemikiran mendalam dari para tokoh bangsa negara Indonesia dalam merumuskan dasar-dasar negara Indonesia. Nah, jika dilihat dari sila-sila Pancasilanya adalah sebagai berikut. Sila yang pertama, berdasarkan sumber historisnya, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal. Hal ini dibuktikan dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama tersebut. Sila yang kedua yaitu internasionalisme atau kemanusiaan. Maksudnya apa sih? Negara Indonesia ini dikenal sebagai bangsa maritim karena letak geografis Indonesia yaitu negara kepulauan yang memiliki wilayah lautan yang sangat luas membentuk karakter budaya bangsa maritim. Nah, masyarakat di sana ini secara alami menjadi kelompok yang berpikiran terbuka, adaptif, sekaligus adoptif, serta mereka ini lebih terbuka dengan adanya perbedaan-perbedaan yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat. Sehingga adanya hal tersebut membentuk suatu karakter bangsa yang dikenal dengan istilah internasionalisme atau kemanusiaan. Kemudian, sila yang ketiga, Indonesia ini dikenal dengan bangsa majemuk ya. Nah, terutama kemajemukan sosial, kultural, dan juga teritorial. Lalu sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang muncul sebagai formasi negara Republik Indonesia Merdeka. Nilai-nilai demokrasi ini telah berkembang dalam budaya Nusantara sejak zaman kerajaan. Dan yang terakhir, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat yang adil dan makmur adalah impian masyarakat Indonesia pada zaman dahulu. Demi impian masyarakat yang adil dan makmur itu, para pejuang bangsa telah mengorbankan dirinya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Next. Nah, sekarang Pancasila sebagai sistem filsafat jika dilihat dari sumber sosiologis. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki fungsi sosial budaya, yaitu sebagai pedoman hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk, serta memberikan landasan moral dan etika bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selanjutnya, dan yang terakhir, Pancasila sebagai sistem filsafat jika dilihat dari sumber politis ini dibedakan jadi dua, yaitu kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Dan terakhir yaitu kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam Politik Habibie 1 Juni 2011. Nah, materi selanjutnya akan dibahas oleh Abi Najwa. Terima kasih Naswa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila tidak hanya kumpulan nilai moral, tetapi juga sistem filosofis yang kuat untuk memastikan bahwa Pancasila tetap relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinamika dan kesulitan yang dihadapi sebagai sistem filsafat harus dipahami dan diperiksa secara menyeluruh. Next. Selanjutnya ada dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat dibagi menjadi dua. Sepanjang sejarah Indonesia, Pancasila telah banyak mengalami perubahan. Strategi ini dapat dilihat dari yang pertama, Pancasila ditafsirkan dan diterapkan dengan cara yang berbeda dari setiap pemerintahan. Kedua, munculnya berbagai macam ideologi yang berusaha menggantikan Pancasila. Namun demikian, Pancasila tetap menjadi panduan utama bagi bangsa Indonesia di seluruh situasi ini. Menunjukkan bahwa Pancasila dapat bertahan, berkembang, dan dalam berbagai kondisi karena sifatnya yang fleksibel. Kedua, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Tantangan Pancasila sebagai filsafat terbagi menjadi tiga. Yang pertama,
pertama, gejala individualisme dan hedonisme bertentangan dengan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong Pancasila. Kedua, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bawa pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, tumbuhnya radikalisme dan intoleransi yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir, membangun argumen tentang dinamika dan nilai Pancasila sebagai filsafat. Untuk membangun argumen yang kuat tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat, perlu dilakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, memahami secara mendalam isi dan makna Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kedua, menganalisis dinamika yang terjadi dalam penafsiran dan penerapan Pancasila sebagai sejarah Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Pancasila di era globalisasi. Yang keempat, membangun argumen yang logis dan koheren berdasar data dan fakta yang akurat. Dan yang terakhir, menyimpulkan data dengan solusi dan rekomendasi untuk memperkuat Pancasila dengan sistem filsafat di masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naswa. Selanjutnya yaitu membahas esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang mencerminkan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman atau pandangan hidup bangsa masyarakat Indonesia. Nah, jika dilihat dari sila-sila yang terdapat Pancasila, esensinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, terdiri dari 3, yaitu susunan kodrat, yaitu jiwa dan raga, kemudian sifat kodrat, yaitu makhluk individu dan sosial, serta kedudukan kodrat yang berarti makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan, artinya rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Setiap keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat. Dan yang terakhir, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi keadilan ini dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, distributif, yaitu pembagian sumber daya. Yang kedua, legal, pasti berkaitan dengan ketaatan hukum. Dan yang ketiga, yaitu komutatif, berarti hubungan antar individu yang adil. Materi selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Poin yang pertama, memulihkan harga diri bangsa Indonesia, yang artinya menempatkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat mengembalikan kepercayaan diri bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka, serta memberikan kebebasan dalam menyuarakan ide-ide untuk kemajuan bangsa. Poin yang kedua, membangun alam pemikiran berakar dari budaya lokal, di mana Pancasila sebagai sistem filsafat memungkinkan pembangunan alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya Indonesia sendiri, sehingga kita dapat menghadapi berbagai ideologi dunia dengan kekuatan identitas budaya yang kuat. Poin ketiga, dasar pijakan menghadapi tantangan globalisasi, di mana memberikan pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi ini memungkinkan Indonesia untuk tetap teguh pada nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi dinamika global. Poin yang keempat, way of life dan way of thinking bangsa Indonesia, yaitu menjadi gaya hidup dan cara berpikir bangsa Indonesia menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Hal ini penting karena ketidakseimbangan antara cara bertindak dan berpikir dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan mental suatu bangsa. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada Gigi. Nah, dari apa yang tadi teman-teman saya jelaskan, maka bisa disimpulkan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki sumber historis, sosiologis, dan politis yang saling berkaitan dan melengkapi. Adapun sumber historis ini menunjukkan asal-usul proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup kehidupan bangsa Indonesia. Nah,
Sedangkan sumber sosiologis menunjukkan kondisi budaya sosial masyarakat Indonesia yang sangat beragam dan tentunya juga heterogen. Yang terakhir, sumber politis menunjukkan pandangan politik yang melandasi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki makna dan relevansi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Pancasila memiliki arah, tujuan, norma, dan fungsi bagi negara masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan bernegara dan juga kehidupan berbangsa. Pancasila juga memberikan landasan filosofis, moral, etika, hukum, dan konstitusional bagi negara dan masyarakat Indonesia dalam menegakkan kedaulatan rakyat dan juga negara. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum